menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dapat Purwakarta dan kemerdekaan Tampilan sekaligus membuka rapat untuk tahun buku 2023 dan untuk itu acara presentif ataupun acara konferensi seperti mana yang ada di buku Bapak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menginjak kepada acara kedua pembacaan kalam ilahi kepada Pak Ustaz yang sudah kami siapkan dulu. wa bihi nasta'in ala umur jawadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma rekan-rekan pengurus dan pengawas PKPRI Kabupaten Pandeglang yang saya hormati, tamu undangan yang tidak bisa disebut satu persatu yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua KPRI atau yang mewakili, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya atas perkenan limpahan kami alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara rapat anggota tahun buku 2023. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama saya mengaturkan banyak terima kasih
kepada Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan kami dalam rapat anggota PKPRI Kabupaten Pandeglang untuk tahun buku 2023. Perencanaan tahun buku 2023 ini alhamdulillah sekalian ya, berkat kebersamaan kerjasama kita komunikasi antara PKPRI dengan Bapak Ibu sebagai anggota berjalan lancar ya, sehingga PKPRI ke depan mudah-mudahan semakin eksis lagi Bapak sekalian. Selanjutnya juga Bapak sekalian, kami mengaturkan banyak terima kasih saya sebagai Ketua Pelaksana Hari Koperasi tingkat Kabupaten Pandeglang yang ke-75 kemarin, alhamdulillah atas bantuan partisipasi peran aktif Bapak Ibu sebagai anggota PKPRI Gerakan Koperasi di Kabupaten Pandeglang, acara puncak berjalan lancar, tertib dan aman, bahkan sangat meriah. Kabupaten Pandeglang 3 unit usaha ya, Wisma, SPBU Panimbang, SPBU Cibalini, dan juga di pusat ya, alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Hanya beberapa kendala sekalian ya, terutama SPBU yang kebijakan Pertamina ini cukup luar biasa sekalian, selalu berubah ya. Kenaikan harga sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu kenaikan harga itu sempat diramaikan ya, tapi sekarang satu tahun itu ada 2-3 kali kenaikan BBM dan lain sebagainya. Karena itu ini sangat mempengaruhi usaha kita sekalian. Kita perlu mengikuti perkembangan kaitan dengan kemajuan teknologi sekalian ya. Tetapi kita juga mohon banyak Bapak sekalian, informasi-informasi kaitan dengan kebijakan ini perlu disikapi oleh kita semuanya. Dan mudah-mudahan walaupun kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, tetapi usaha kita juga ada solusi ke depan. Ya, untuk di usaha Wisma ini ya, di mana tahun 2019 ya atau 2021 keuntungannya ya, pendapatannya cukup luar biasa sekalian. Tetapi untuk 2022 ini setelah kita putus kontrak dengan BPBD sekalian, juga menyikapi perkembangan jalan tol yang sekarang sudah terlihat dilaksanakan dari Rakis Pitu menuju Panimbang. Oleh karena itu ya, program ini akan selesai akhir 2024. Kita juga perlu menyikapi kaitan ini karena pintu tol exit ya dan masuk ya di Panimbang itu kurang lebih 1 km dari SPBU ya. Karena itu ini juga perlu pemikiran kita bersama. Mudah-mudahan dengan adanya exit tol ada di Solo Tengger dekat dengan SPBU ini juga karena SPBU Panimbang mempunyai lahan yang luas, kita programkan kembali dengan pemagaran dan juga pengurugan yang kemudian kita rencanakan ke depan ya, ini dijadikan lahan usaha ya, tempat istirahat dan juga tempat yang nyaman untuk pengunjung yang mau masuk ke Labuan, Tanjung Lesu dan juga yang keluar dari Tanjung Lesu dan dari sosial juga kita berjalan sesuai harapan kita semua sekalian ya, baik yang dari instansi dan juga lingkungan masyarakat. Kita upayakan kita partisipasi baik hari besar nasional juga hari besar keagamaan ya, sudah kita laksanakan ya. Kita mendapat kehormatan ada kunjungan kerja dari pengurus Depo Pinwil Sumatera Barat sekalian. Alhamdulillah mereka datang ke sini kurang lebih 36 orang ya, satu bis, dan mereka diterima di sini di aula ini ya. Rencana hanya 2 jam, tapi alhamdulillah sekalian mereka dialog dengan kita kaitan dengan keberadaan PKPRI Kabupaten Pandeglang dan juga dibandingkan dengan keberadaan KPRI atau PKPRI yang ada di Sumatera Barat, dan kesannya cukup luar biasa sekalian. Kita juga tercengang bahwa
pengurus Depopida di Sumatera Barat itu semuanya hampir mantan pejabat. Pada RKT kemarin bahwa kita tadinya merencanakan akan membuat SPBUN yang ada di Sumur, tetapi setelah kita kaji, pelajari Bapak sekalian, ternyata tidak semudah apa yang kita harapkan. Walaupun surat izin pada saat itu sudah lengkap dimiliki oleh salah satu perusahaan, tetapi setelah dikaji oleh kita ternyata berminggu jalannya cukup sulit. Akhirnya kita tidak jadi untuk melaksanakan SPBUN ya. Dan yang paling penting PKPRI tidak punya uang yang cukup untuk mendirikan itu sekalian, karena barangnya diperkirakan sampai 4 miliar sekalian ya. Oleh karena itu mohon maaf Bapak Ibu bahwa perencanaan pelaksanaan pembuatan SPBUN yang ada di Sumur itu tidak jadi ya, tetapi kita rencanakan pengembangan SPBU yang ada di Bandung dan juga di Mari Bapak sekalian kita buka bersama-sama dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat anggota PKPRI Kabupaten Pandeglang tahun buku 2023 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Ya Allahumma ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah. Pada kesempatan ini kami merancang rencana rencana kerja PKPRI Kabupaten Pandeglang tahun buku 2023. Bimbinglah ya Allah dalam penyusunan ini ya Allah. Ridhoi Allah ya Allah. Apa yang kami putuskan adalah bagian dari ridhomu ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah dalam mengelola koperasi sehingga mendapatkan hasil yang diridhoi Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Untuk mengingat pada acara pokok nanti kita sholat dulu, lebih kurang 5 menit untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak Ibu dan sekalian, sebelum kita mulai acara pokok ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kehadiran Bapak Ibu semuanya dari anggota kita berjumlah 42 ya Pak, 42 orang yang sudah hadir ya, 36 orang ya. Jadi ada 6 KPRI yang belum hadir. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya. Baik Bu sekalian, jadi menurut quorum ya sudah lebih dari setengahnya ya, dari 42 nanti 36 ya. Jadi rapat anggota ini bisa dilaksanakan. Terima kasih. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara rapat anggota PKPRI Pandeglang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama acara rapat anggota RA tahun buku 2023, kedua tata tertib, ketiga risalah rapat anggota tahun buku 2022 pada tanggal 11 Desember tahun 2021. Yang pertama, apakah susunan acara ini ada yang perlu ditambah atau dikurangi Bu sekalian? Cukup. Terima kasih. Yang kedua, tata tertib. Sebelum kita tanda tangan acara resmi, cukup. Sekali lagi cukup. Terima kasih. Tanda tangan Pak.
Selanjutnya bos sekalian, juga daftar isi bos sekalian ini. Jadi risalah ini memuat rapat anggota kita untuk merencanakan tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2021. Apakah dapat disahkan bos sekalian? Terima kasih, lancar. Melangkah ke acara yang ketiga, penyampaian rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun buku 2023 PKPRI Kabupaten Pandeglang. Ya. Buku ini kepada sudah saudara sekalian, ya. Dan untuk membahas kaitan ini, ya saya berbagi tugas dengan rekan-rekan pengurus yang lain, yaitu dengan sekretaris. Oleh karena itu kepada sekretaris 1 dan sekretaris 2 ya untuk menyampaikan paparan kaitan dengan penyampaian rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja tahun buku 2023 PKPRI Kabupaten Pandeglang ya. Sebetulnya belum banyak atau belum ada penambahan bidang usaha yang lain, masih bergerak pada ya wisma dan aula, simpan pinjam, SPBU dan sewa menyewa. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat seperti yang sudah kita lakukan di tahun 2020 ini, yaitu hanya ada simpan pinjam, sewa wisma, aula dan toko. Capaian-capaian rencana kerja 2022 ini dari pihak usaha. Nah, di induk kantor pusat seperti mana di buku Bapak dan Ibu itu pendapatannya seperti yang direncanakan waktu era tahun yang kemarin itu, tahun 2022 direncanakan itu kita akan mendapatkan pendapatan 2.882.250.000 atau sampai dengan bulan September itu diperkirakan akan mencapai 2.161.680.200. Namun realisasinya yang diperoleh yaitu 2.227.515 atau naik sekitar 3,5% dari target. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu tanggapan dan pandangan umum ya. Di halaman 6 Romawi ya, pasal 10 ya. Pasal 10 yaitu pandangan umum. Yang pertama, tanggapan pembicaraan paling banyak dilakukan 2 babak kecuali peserta menentukan lain. Yang kedua, babak ke-1 adalah tanggapan pembicaraan dari anggota secara tertulis yang disampaikan kepada pengurus
paling lambat 3 hari sebelum hari pelaksanaan rapat anggota. Apabila 3 hari tanggapan tertulis belum masuk, maka pengurus tidak perlu menanggapi dan anggota yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan rapat anggota. Yang ketiga, babak kedua adalah tanggapan pembicaraan dari anggota secara lisan dilakukan paling banyak 2 termin dengan jumlah pembicara dan lamanya pembicara ditentukan oleh keputusan rapat serta isi pembicaraan tidak membuka masalah baru. Yang keempat, acara panel umum akan membahas mengenai saran dan usul yang disampaikan oleh anggota baik tertulis atau secara lisan, dan isi pandangan umum berkisar rancangan rencana kerja dan rancangan RAPB tahun buku 2023 di KPRI Kabupaten Pandeglang. Yang kelima, pandangan umum dianggap cukup, maka pemimpin rapat menyimpulkan dan kemudian menetapkan keputusan dan pengesahannya berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak mencapai mufakat, maka keputusan dan pengesahannya diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting. Bapak, saya mewakili dari Koperasi Gemah Ripa. Kadang saya merasa kesulitan, banyak teman saya, tukang rias, teman-teman yang mau hajat dan yang menginap ya Pak ya, khususnya mereka yang dari luar kota. Mereka suka bertanya ke saya, berapa itu koperasi PKPRI semalam? Terus untuk resepsi, kita kan ada grup ya Kak ya, kalau bisa hasil RAP ini di-share. Jadi kadang saya kesulitan untuk menjawab, kan kita ada kewajiban untuk mempromosikan ya Pak. Baik Ibu, kami sudah sebetulnya sudah ada tarif ya yang bisa diakses oleh Bapak Ibu ya, dan anggota-anggota kita yang langsung komunikasi dengan kita langsung di-share sekalian ya. Jadi kaitan dengan tarif bis sampai KPRI sudah ada dari A sampai B, sekali ini juga bisa di-share nanti, dan mudah-mudahan kita juga ke depan ada aplikasi atau namanya akun ya, atau aplikasi yang ada di PKPRI yang mudah-mudahan ini juga nanti kita perbaiki ke depan sehingga nanti anggota kita atau umum bisa langsung membuka YouTube ya, YouTube, dan kita sudah ada ahlinya sekalian ya, nanti kita coba ke depan mudah-mudahan bisa di Bapak dan sekalian, terutama Pak Ketua, bahwa saat ini adalah koperasi yang ada di kecamatan itu adalah sangat dilema Pak. Dilemanya itu adalah di sisi lain kita harus bersaing dengan bank, di samping itu kita harus bersaing dengan koperasi sabar subur yang sedang dilihat dengan dukungan dari para pengurus atau orang-orang besar di PGRI. Anak-anak P3K tidak ke Sabar Subur atau tidak ke BJB atau tidak ke Bank BRI, tetapi ke Koperasi Hikmah. Kami minta solusinya, kalau kami pinjam, kami plus cost kan. Bapak adalah 1% flat, kami 1,5. KPRI di masing-masing kecamatan, kita tidak usah khawatir ya, kalau memang kita dengan anggota kita, calon anggota kita yang P3K ya, kita harus betul-betul diundang secara khusus mas sekalian ya oleh Bapak Ibu sebagai pengurus, diberikan pengertian atau semacam pencerahan sekalian. Kalau memang perlu mendatangkan laporan Popda, kami di Kopda siap sekalian untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman kita calon anggota sekalian, supaya apakah sih perbedaan antara koperasi SS dengan koperasi KPRI? Tentunya berbeda Pak. Mereka hanya mengeruk. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan BJB BRI,
dan juga Pak Banten, mereka sebetulnya ada tawaran ya yang cukup bisa diterima oleh semuanya ya. Jadi apabila misalnya Bapak Ibu ya pengurus KPRI Kabupaten Pandeglang tidak bisa dipenuhi oleh kami ya, daripada ke pihak-pihak tertentu lebih baik menghubungi BRI ya. Di sana ada tawaran paket-paket yang bisa kita kerjasamakan sekalian. Kalau di sini kan ada pembinaan ke seluruh unit usaha PKPRI dalam rangka peningkatan pendapatan hasil. Keamanan atau kenyamanan dari KPRI-nya belum muncul. Bagaimana kalau ditambahkan satu item, misalnya membantu anggota yang kurang sehat dan lain sebagainya. Kami sebagai ibu selalu memperhatikan anggotanya, terutama bagi anggota kita yang tidak bisa melaksanakan rapat anggota ya. Kami selalu menghubungi kaitan dengan pengurus dan pengawas KPRI tersebut sekalian ya. Di sini itu saya kira sudah ada ya Pak tercantum kaitan dengan pembinaan ke anggota PKPRI ya. Kami menawarkan sekalian apabila Bapak Ibu betul-betul mau melaksanakan RAT tetapi mendapatkan kesulitan baik misalnya penyusunan buku, laporan kaitan dengan dana-dana yang diperlukan oleh Bapak Ibu, kami selalu menawarkan sekalian ya, selalu yaitu kewajiban kami untuk membantu sekalian. Silakan nanti pengurus ada peluang tadi dari KPRI yang lain untuk perlu dana-dana tidak usah ke bank tapi ke PKPRI. Bagaimana caranya? Apakah menurunkan bunganya walaupun sedikit tapi kalau banyak hasilnya banyak juga. Jadi pusat-pusat hanya sewa toko dan aula yang ada di pusat untuk sekalian, dan juga simpan pinjam yang berbasis syariah sekalian, itu juga ada jasa yang kita sepakati ya antara KPRI dengan PKPRI. Ini di tahun kita tidak akan mengadakan healing atau refreshing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau memang ada upaya usulan dari Mas sekalian dan keuntungan memang memungkinkan, tidak usah 5 tahun sekali ya, bisa 3 tahun sekalian ya, supaya kepengurusan pengawas dan di KPRI bisa berjalan bersama-sama. Kalau 5 tahun biasanya kan cuma 3 tahun sekali ya. Hanya sekedar sharing saja Pak. Jadi alangkah lebih baiknya, karena saya juga bergelut di bidang wedding organizer, cara kita mempromosikan wedding organizer yang kita miliki adalah salah satunya dengan melalui akun Instagram Pak. Karena sekarang adalah kiblat orang-orang, baik itu remaja atau dewasa, dan kebanyakan teknologi melalui TikTok dan juga Instagram. Mereka sering melihat setiap hari itu tidak melewati 2 teknologi. Maka alangkah lebih baiknya PKPRI punya admin yang khusus mengolah bidang akun tersebut. Di DPR kita bersama Pak Sekretaris ya, kita perlu ada admin yang betul-betul tadi menggunakan yang sekarang lagi tren, yaitu TikTok. Rancangan kerja dan RAPP ini bisa disahkan untuk tahun 2023? Sah? Terima kasih ya. Dan yang terakhir adalah penutup doa. Baik Bapak sekalian, pada Bapak semuanya, rapat yang kita laksanakan pada hari ini dari awal sampai akhir, dan ada beberapa keputusan ya yang tadi disampaikan ya, nanti dibuat surat keputusannya, nanti di-share di grup kita semuanya ya. Terima kasih Bapak sekalian kepada semuanya atas
partisipasi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan rencana kerja dana RKP tahun 2023 ini PKPRI Kabupaten Pandeglang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih bos sekalian, kami pengurus dan pengawas PKPRI dan seluruh karyawan PKPRI mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.